Oke, yo. Selamat pagi, Opung Marbelak. Selamat pagi. Selamat berweekend. Mohon state izin Opung Marbelak ya. Videonya luar biasa. Kalau kemarin sudah bahas tentang demo-demo, sekarang ini sepertinya akan bahas sidang MK yang lucu-lucu, yang luar biasa kocak, dan sekaligus konyol. Seperti apa kekonyolannya? Yuk kita bersama-sama ketawa ke TV bersama Opung Marbelak. Refli Harun kedapatan bikin ulah lagi. Apa lagi ulahnya? Kawan ini ya, mengaku-ngaku masuk sebagai tim pengacara dari 01, tapi ditegur karena apa? Nggak punya KTA. Tim tapi nggak punya KTA, bro. Kita ini masih tinggal di dunia, belum login kita ke surga, jadi masih perlu KTA. Macam-macam kau ini bang. KTA. Gak ngerti aku ngeliat orang ini betul. Adalah KTA-nya nggak ada, adalah KTA-nya yang sudah kadaluarsa, ada juga KTA-nya yang nggak jelas masih berlakunya. Coba dulu cek dulu itu pak, mana tahu hasil scanningan. Aku minta dulu nih sama Bapak Otto Hasibuan, kalau memang pak mereka ini pak tergabung dalam Peradi pak, usut sampai tuntas pak, siapa-siapa orangnya. Kalau bisa seumur hidup jangan keluarkan lagi kartu KTA-nya. Bikin malu. Aduh, kau enggak kalian? Selama aku menyimak perjalanan dari persidangan beberapa hari ini di MK, banyak kali tingkah laku dari 01 dan 03 ini yang di luar nurul. Contohnya 03. Masa berani dia bilang suara Prabowo Gibran 0 katanya? Coba bayangkan kalian dulu, masuk akal enggak? Katakanlah kita semua di Indonesia ini nggak ada yang milih. Jadi Pak Prabowo sendiri nggak milih. Kan dodong kan, Otto bin Loak. Aduh, nggak ngerti aku. Bro, itu muncul nomor berapa dia ngomong itu? Coba lihat dulu pakai logika lah dulu kalau ngomong. Tahu nggak kau? Sadari, suara satu-satunya yang mendekati titik 0 itu suara kalian 16. Kalau kami 58 itu mendekati titik 100, mendekati titik Didi. Aduh, kayak mananya kalian ini? Nggak ngerti aku mau bilangnya lu. Dan lebih konyolnya lagi, tau nggak kalian? Suara 02 yang 96 juta itu dikatakan cenderung melakukan kecurangan masif. Ketika ditanya, coba bikin dulu perbandingannya. Mereka bikinlah perbandingan dengan ada kecurangan di 2 TPS. Selisihnya cuma 15 suara. Padahal yang 15 suara itu pun salah inputnya itu. 15 suara mau dibandingkan dengan selisih 45 juta. Gimana utuk-utukmu itu kau bikin? Aduh, sakit kali perutku, Pak. Belum selesai aku cerita ini, baru 1 menit aku cerita udah kayak ini sakit perutku. Ngadi-ngadi aja kau. Makanya mungkin saking gregetnya itu Bapak Otto Hasibuan, bagian dari tim pengacara 02 mengatakan, kami akan buktikan bahwasanya yang melakukan kecurangan itu adalah pihak pemohon. Mampus kalian. Kalau udah bergerak Bapak Otto Hasibuan, nggak main-main, bicara data dan fakta. Nggak bisa lari kalian. Lagian coba, yang di MK ini, yang lagi dipersidangkan ini kan sengketa pilpres. Kenapa yang dibahas bansos? Lari kali, bansos itu betul memang. Itu adalah milik kita semua, milik bangsa. Karena apa? Dikeluarkan oleh APBN. Betul. Tapi kalaupun ada penyelewengan, bukan ke MK kalian melapor ke KPK.
juga salah kamar tah. Jadi kalau ibaratkan orang yang pergi ke dokter, orang sakit, yang dirasakan nyeri di bagian jantung, tapi pergi dia ke dokter ahli penyakit kulit dan kelamin. Kan udah lari jauh itu. Sesuaikan segala sesuatu itu pada tempatnya, Bapak. Kalau gitu masalahnya Pak, lapor ke KPK bukan ke MK. Memang ujungnya sama-sama K, tapi beda jauh itu. Sekarang beginilah dulu, logikanya dulu. Yang kalian permasalahkan bansos, ya. Yang membagikan itu atau mengeluarkan itu pemerintah. Sekarang yang menikmati cuma pendukung 02, iya. Bisa kalian jamin itu pendukung 01, 03 nggak menerima? Dan bisa kalian jamin itu yang ikut demo kemarin itu nggak menikmati? Entah yang demo kemarin itu yang paling menikmati. Banyak kali cerita kalian. Sekarang begini dulu. Kalau kita mau katakan bansos itu diperalat untuk alat politik, alat transaksional. Kalau misalnya bansos yang kalian permasalahkan itu berapa? 495 triliun kan? Ya. Pendukung 02 yang memilih Prabowo itu ada sekitar 96 juta. 495 triliun dibagi 96 juta dapat hasilnya per kepala 5 juta. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? 5 juta per kepala berarti per kakak ada 2 orang. Ada 2 orang berarti 10 juta. Bansos yang digulirkan gitu maksudmu untuk kami semuanya. Kenyang kali kami kalau kayak gitu. Itulah dulu. Makanya bicara itu dengan data, dengan fakta, dengan angka. Gitu loh. Iya kan? Awak aja yang nggak guru matematika ngerti. Cobalah, pakai dulu kalkulator kalian. Bagikan dulu, bagikan. Berapa jumlah bansos yang dibagikan dengan pendukung 02? Dapatnya itu pasti 5 juta per orang dan 10 juta per kepala. Ngawur aja kalian. Yang bikin tambah konyolnya lagi, 01, 03 ini kompak untuk meminta MK untuk memanggil 4 menteri. Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan termasuk juga Menko Perekonomian. Siapa kali kalian? Sedangkan sedangkan hakim MK pun apa katanya? Kalau memang kami rasa perlu untuk memanggilnya, kami panggil pun. Tapi ingat, ya, kalau mereka memang dipanggil oleh MK, itu bukan dalam rangka untuk kalian berikan pertanyaan apa-apa. Bayangkan, bisa dipanggil, tapi yang urusan sama menteri ini MK. Ya, nggak ada hak mereka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan apapun. Ya iyalah, semua itu ada aturannya. Nggak usah heran kita, Pak. Serius, jangankan menteri, malaikat pun juga mereka berani panggil. 1 juta malaikat, bukan main. Dan juga yang paling bikin menggelitik, ada pula statement dari mereka. Kalau MK menolak permohonan daripada pemohon, itu artinya MK sedang melanggar konstitusi. Pokoknya siapapun yang menolak permintaan mereka melanggar hukum dan undang-undang. Itu aja intinya buat mereka. Makanya dikatakan oleh Hotman, betul, pemohon ini terlalu cengeng. Dan juga OC Kaligis katakan apa? Mereka itu hanya mengandalkan narasi, bukan bukti. Karena sejogjanya, ya, dan juga pada dasarnya narasi tidak bisa dipakai menjadi bukti. Coba tengok kalian dulu, tengok aja di persidangan pertama kemarin itu, waktu penyampaian posuta dan juga petitum, yang mereka tampilkan video itu bukan video bukti, tapi video-video narasi yang mereka download dari aplikasi YouTube, TikTok, dan juga Facebook. Dengan tambahan-tambahan narasi yang mereka ciptakan sendiri. Jadi udah, itu aja lah dulu gue bilang sampai kalian, ya. Jaga hati, jaga sikap, dan jaga kejujuran, ya. Karena apa? Bangsa ini kekurangan orang-orang jujur.
Aduh, ayo. Oke, itulah kelucuan Opung Marbelak. Ya, analisa politiknya tajam. Ya. Baik data dan angka-angka, logikanya pas, dan yang luar biasanya lagi dibawakannya dengan kocak. Oh, jadi kalau mau tersinggung ya nggak apa-apa, tersinggungnya tersinggung kocak. Oke. Oke bang, aku mohon izin loh bang, mohon izin banget. Kalau nggak boleh bilang ya bang ya. Ya. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.